Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang uji analisis variansi satu arah dengan soal sebagai berikut. Jadi untuk pertama-tama kita akan men-setting work directory-nya. Di sini saya men-setting work directory saya di disk D dengan dalam folder praktikum. Selanjutnya kita panggil. Kemudian kita akan memanggil data yang telah kita siapkan dalam bentuk txt. Di sini saya telah menyiapkan datanya, tinggal kita panggil di sini. Nah, kemudian untuk melihat datanya kita jalankan sesuai dengan nama yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat datanya telah muncul. Setelah itu kita akan memanggil package yang telah disediakan dari R ini sendiri dengan cara salah satu package-nya yaitu car. Dapat dipanggil dengan fungsi library seperti ini. Nah, dapat dilihat tidak ada error, package-nya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya adalah sintaks untuk mengubah variabel teknik ke menjadi faktor dengan sintaks seperti ini. Ya, lalu dapat kita run langsung, dapat kita melihat perbedaan datanya. Di sini dapat dilihat tekniknya sudah variabel tekniknya telah berubah menjadi faktor. Setelah itu kita akan menguji normalitas dari data itu dengan menggunakan Shapiro-Wilk normality test. Sintaksnya sebagai berikut. Kita ingin menguji apakah data yang kita siapkan atau data yang telah kita punya berdistribusi normal atau tidak. Kita jalankan. Dari output yang tersedia kita dapat melihat yang pertama p-value-nya 0,5091, yang kedua 0,8269, yang ketiga 0,9207, dan yang keempat 0,259. Dapat kita simpulkan dari keempat nilai ini seluruh p-value-nya nilainya lebih dari taraf signifikansi yang diminta, yaitu taraf signifikansinya adalah 0,05. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa data ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena uji normalitas telah terpenuhi, selanjutnya kita akan melanjutkan uji untuk mengetahui bagaimana homogenitas data tersebut antara kekuatan tarik semen terhadap teknik pencampurannya dengan sintaks sebagai berikut. Uji 11A test kita jalankan, lalu kita akan melihat nilai p-value-nya. Nah, di sini dapat dilihat nilai p-value-nya adalah 0,8878. Nah, dengan nilai p-value 0,8878 kita dapat menarik kesimpulan nilai p-value lebih besar dari taraf signifikansi, yang mana dapat kita simpulkan data kita tidak terdapat perbedaan variansi di data kita ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan analisis variansi satu arah dengan sintaks sebagai berikut. Lalu kita langsung ke summary-nya. Di sini dapat kita lihat pada nilai ini merupakan p-value-nya 0,000489. Dari nilai tersebut dapat kita bandingkan dengan taraf signifikansi kita 0,05, sangat jauh bedanya. Di sini dapat kita simpulkan karena nilai p-value-nya 0,00489 lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita ambil kesimpulan minimal terdapat sepasang mu i yang tidak sama dengan i berjalan dari 1 sampai 4. Oleh karena itu, untuk mengetahui rata-rata mana saja yang tidak sama, kita lakukan uji lanjutan, yaitu uji perbandingan ganda, uji 2K, dengan sintaks sebagai berikut. Nah, dari sini kita dapat melihat P adjoint-nya. Dengan membandingkan nilai P adjoint dengan taraf signifikansi, kita dapat mengetahui mana saja yang memiliki perbedaan rata-rata. Di sini kita lihat jika nilainya lebih kecil dari taraf signifikansi kita, yaitu 0,05, maka data tersebut memiliki perbedaan rata-rata. Di sini dapat kita lihat bahwa yang memiliki perbedaan rata-rata adalah antara teknik 4 dan teknik 1, teknik 4 dan teknik 2, dan juga teknik 4 dan teknik 3 yang memiliki perbedaan rata-rata. Nah,
Jadi untuk analisis variansi dengan menggunakan software R seperti itu. Baik, di sini saya akan melanjutkan uji ANAVA satu arah dengan menggunakan software SPSS. Pertama-tama, silakan untuk membuka variable view, lalu memasukkan nama dua variabel. Yang pertama kekuatan, yang dua teknik. Pada variabel teknik dapat dilakukan coding terlebih dahulu seperti ini. Saya melakukan coding seperti ini. Setelah memasukkan pada variable view, kita ganti ke data view, kemudian masukkan data sesuai dengan soal yang telah diberikan. Di sini saya telah memasukkan datanya seperti ini, yang kemudian disesuaikan dengan teknik pencampurannya. Setelah itu, pertama-tama untuk menganalisanya adalah klik pada menu Analyze ke Descriptive Statistics, lalu klik Explore. Pada variabel kekuatan pindahkan ke Dependent List, dan untuk yang teknik pindahkan ke Factor List. Lalu buka plot dan centang normality plot with test. Continue, lalu klik OK. Tunggu. Lalu di sini dapat dilihat bahwa akan muncul outputnya. Ini adalah output dari analisis tadi, dan di sini dapat dilihat normality-nya. Yang saya lingkarin ini adalah p-value dari data-data tersebut. Dari p-value ini kita dapat melihat bahwa nilai p-value lebih besar dari taraf signifikansi kita, yaitu 0,05. Jadi seperti tadi dapat disimpulkan bahwa data kita ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Setelah itu, kita akan melanjutkan ujinya ke Leveni test. Pertama, buka Analyze, Compare Means, lalu One Way ANOVA. Di sini silahkan pindahkan dua variabel kekuatan ke Dependent List dan teknik ke Faktor. Lalu buka Option, Homogeneity Variance of Test, silahkan dicentang, Continue, dan klik OK. Maka di sini dapat terlihat keluar output dari Leveni test. Di sini dapat kita lihat p-value dari Leveni test itu 0,88. Dapat kita simpulkan bahwa karena p-value-nya lebih dari 0,05, seperti tadi kesimpulannya tidak terdapat perbedaan variansi dari data kita. Lalu di bawah ini adalah output dari uji ANAVA kita. Di sini dapat dilihat p-value-nya adalah 0,000. Di sini sangat jauh, yang mana p-value-nya sangat kecil, lebih kecil dari taraf signifikansi kita. Dapat disimpulkan setidaknya minimal terdapat sepasang mu i yang sama. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata, kita akan melakukan uji lanjutan. Uji lanjutannya adalah dengan mengklik Analyze, Compare Means, One Way ANOVA, lalu silahkan centang pada uji 2K dan Duncan. Klik Continue, lalu klik OK. Nah, di sini dapat dilihat outputnya telah muncul, dan di sini ini adalah output dari uji 2K dan Duncan. Dari output ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang memiliki perbedaan adalah antara teknik 4 dengan teknik 3, teknik 4 dengan teknik 1, dan teknik 4 dengan teknik 2. Karena dia berada dalam kotak yang berbeda dari yang lain. Demikian pengujian dengan software SPSS. Semoga dapat membantu, dan terima kasih banyak.